Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul dengan sistematika rencana bisnis atau business plan dengan fisioterapi. Yang pertama itu ada ringkasan eksekutif atau eksekutif summary. Fisiocare Indonesia adalah layanan fisioterapi berbasis home care dan digital yang berfokus pada pemulihan mobilitas pasien pasca stroke, cedera, dan gangguan muskuloskeletal tanpa harus datang ke klinik. Tujuan utamanya yaitu memberikan layanan fisioterapi berkualitas di rumah pasien. Yang kedua, mengurangi angka komplikasi akibat imobilitas jangka panjang. Yang ketiga, memperdayakan perawat dalam praktik kolaboratif dengan fisioterapis. Keunikannya itu yang pertama, layanan door to door dengan sistem pemantauan digital. Yang kedua, terintegrasi dengan aplikasi pemantauan latihan pasien atau Fisiotrack App. Yang ketiga, tim multidisiplin atau perawat, fisioterapis, dan dokter rehabilitasi. Untuk proyeksinya itu dalam 2 tahun ditargetkan memiliki 300 pelanggan tetap dengan omset tahunan 500 juta dan laba bersih 25%. Lalu ada latar belakang dan analisis masalah. Fisioterapi merupakan bagian penting dari pelayanan kesehatan yang berperan dalam pencegahan, penyembuhan, dan rehabilitasi berbagai gangguan gerak dan fungsi tubuh. Namun di Indonesia akses terhadap fisioterapi masih terbatas, terutama di daerah dengan fasilitas rehabilitasi yang minim dan pada kelompok pasien dengan keterbatasan mobilitas. Masalah utama yang dihadapi masyarakat adalah yang pertama, keterbatasan akses dan waktu untuk datang ke klinik. Yang kedua, kurangnya layanan fisioterapi berbasis bukti ilmiah di lapangan. Yang ketiga, minimnya edukasi masyarakat mengenai pentingnya fisioterapi pasca rehabilitasi. Lalu ada analisis pasar dan peluang usaha. Yang pertama ada segmentasi pasar. Di segmentasi pasar ada demografis, ada lansia, pasien pasca stroke, pasien cedera muskuloskeletal, dan pekerja kantoran. Di geografis merupakan wilayah perkotaan besar dengan kepadatan penduduk tinggi. Psikografis, masyarakat modern dengan gaya hidup dinamis dan kesadaran tinggi terhadap kesehatan. Lalu ada perilaku, yaitu pelanggan yang membutuhkan kemudahan, efisiensi, dan layanan personal. Yang kedua ada analisis pesaing, seperti klinik fisioterapi konvensional, lalu layanan home care individu tanpa sertifikasi, dan aplikasi kesehatan umum seperti Halodoc atau Alodokter. Yang ketiga ada kebutuhan pelanggan. Di kebutuhan pelanggan yaitu layanan profesional dan aman di rumah. Yang kedua, monitoring progres terapi yang terukur. Yang ketiga, pelayanan fleksibel waktu dan lokasi. Yang keempat ada analisis SWOT. Selanjutnya ada deskripsi produk atau layanan keperawatan, yaitu pertama ada home care atau fisioterapi, adalah pelayanan fisioterapi langsung di rumah pasien untuk pemulihan pasca stroke, pasca operasi atau cedera olahraga. Yang kedua telefisioterapi, yaitu konsultasi online menggunakan aplikasi Fisiocare App dengan fitur video call, chat edukatif, dan jadwal latihan mandiri. Yang ketiga corporate wellness program, yaitu program fisioterapi preventif dan ergonomi untuk karyawan perusahaan guna mengurangi cedera akibat posisi kerja. Yang keempat, rehabilitation monitoring system, yaitu fitur digital untuk memantau perkembangan pasien secara real time dan pengingat latihan mandiri dan laporan progres. Setiap layanan dirancang berbasis pada standar praktik fisioterapi nasional dan pedoman FBP atau evidence based practice. Selanjutnya ada strategi pemasaran atau marketing plan. Yang pertama ada branding, yaitu Fisiocare diposisikan sebagai layanan fisioterapi modern, cepat, dan terpercaya dengan nilai utama atau profesionalisme, empati, dan efisiensi. Yang kedua strategi promosi, ada digital marketing. Yang kedua kampanye media sosial melalui Instagram, TikTok, dan YouTube. Yang ketiga iklan Google Ads dengan kata kunci Home Fisioterapi Indonesia. Lalu ada website interaktif dengan fitur blogging online, artikel edukatif, dan lainnya. Yang ketiga ada strategi harga, yaitu pendekatan value based pricing dengan mempertimbangkan nilai kenyamanan dan personalisasi layanan. Yang keempat ada strategi distribusi, semua layanan dipesan melalui aplikasi Fisiocare Apps dengan sistem penjadwalan otomatis dan pelacakan lokasi tim fisioterapi. Lalu ada struktur organisasi dan rencana SDM. Di struktur organisasi ada CEO atau founder,
yaitu fisioterapis senior dan penanggung jawab utama. Yang kedua ada manajer operasional, tugasnya mengatur jadwal home visit dan koordinasi tim. Yang ketiga ada tim fisioterapis, yaitu 10 tenaga profesional bersertifikat nasional atau IVPI. Selanjutnya ada IT developer atau pengembang aplikasi dan sistem monitoring. Lalu ada marketing officer atau promosi branding dan hubungan pelanggan. Yang kedua ada rencana SDM. Di rencana SDM ada pelatihan berkala tentang komunikasi terapeutik dan telehealth. Yang kedua sistem reward untuk kerja dan kepuasan pasien. Yang ketiga program continuous professional development atau CPD untuk seluruh staff. Lalu selanjutnya ada rencana keuangan atau financial plan. Yang pertama ada sumber modal awal. Di modal pribadi ada 50 juta, investasi mitra 30 juta, total modal awal itu 80 juta. Yang kedua ada estimasi biaya operasional per bulannya, untuk totalnya itu sekitar 40 juta. Yang ketiga pendapatannya, targetnya 60 pasien per bulan dikali 250.000, hasilnya 15 juta per minggu atau 60 juta per bulan. Laba bersihnya 60 juta kurang 40 juta, hasilnya 20 juta per bulan. BEP nya 4 bulan. Analisis BEP atau break even point, modal awalnya 80 juta per laba bersih 20 juta, BEP nya tercapai dalam 4 bulan. Analisis risiko dan rencana mitigasi. Jenis risikonya itu ada risiko klinis atau cedera pasien, yang kedua risiko operasional atau alat rusak keterlambatan, yang ketiga risiko regulasi, yang keempat risiko keuangan. Lalu di dampaknya ada citra buruk dan kerugian hukum, gangguan layanan, denda dan sanksi hukum, dan cash flow negatif. Terakhir ada penutup dan dampak sosial. Fisiocare Indonesia diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses fisioterapi yang mudah, aman, dan efisiensi. Layanan ini tidak hanya berfokus pada aspek bisnis, tetapi juga bernilai sosial tinggi karena membantu kelompok rentan seperti lansia dan pasien stroke mendapat perawatan yang layak tanpa hambatan geografis. Fisiocare di Indonesia diharapkan mampu pertama menjadi solusi nyata bagi masyarakat dalam mengakses fisioterapi berkualitas di rumah. Yang kedua memberi peluang kerja bagi perawat dan fisioterapis profesional. Yang ketiga meningkatkan kemandirian pasien serta mutu layanan keperawatan di Indonesia dengan prinsip etika bisnis, inovasi berkelanjutan, dan keselamatan pasien. Fisiocare Indonesia siap menjadi pelopor layanan fisioterapis home care terpercaya di Indonesia. Baiklah, itulah hasil tugas saya. Sekian, terima kasih.